Assalamualaikum Bu Ika. Waalaikumsalam Bu Nafi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana kabarnya Bu Nafi? Alhamdulillah juga baik Bu Ika. Begini Bu Ika, hari ini kita akan melakukan proses coaching. Sebelum melakukan coaching nanti, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan pada Bu Ika. Bagaimana Bu Ika? Ya, silakan Bu Nafi. Terkait indikator yang dicapai dari proses coaching. Jadi begini, pada saat proses coaching nanti antara coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Apakah sudah sesuai dengan alur cerita? Apakah jawaban yang disampaikan coachee sudah sesuai dengan pertanyaan juga yang dikajukan? Apakah coach bisa menggiring coachee dengan pertanyaan yang berbobot agar coachee bisa mendapat solusi dari permasalahannya? Diharapkan nanti Bu Ika dapat menyesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya 1. Kemitraan, 2. Proses kreatif, dan 3. Memaksimalkan kompetensi coach. Nah, sebelum proses coaching dimulai, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan pada Bu Ika. Kompetensi coaching apa yang ingin Bu Ika kembangkan dalam coaching? Ya, jadi kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan dari proses coaching ini nanti, untuk yang pertama ada kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberi pertanyaan yang berbobot. Baik Bu Ika, dari ketiga kompetensi tersebut, lalu kompetensi lain lebih spesifik yang ingin Bu Ika kembangkan itu apa? Memberikan pertanyaan yang berbobot dan juga mendengarkan aktif. Itu Bu. Baik, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan Bu Ika itu seperti apa? Ya, indikator yang saya inginkan yaitu coachee dapat menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Baik, jadi indikator yang ingin dicapai yakni Mbak, bosan tulisannya hilang. Baik, jadi indikator yang ingin dicapai yakni coachee dapat menemukan solusi sendiri dari permasalahannya. Iya, betul Bu Nafi. Terima kasih atas jawaban Bu Ika, luar biasa sekali. Selanjutnya untuk Bu Ika silahkan melakukan coaching dengan coachee sebaik-baiknya. Setelah itu kita akan berbincang-bincang lagi pasca coaching. Ya, terima kasih Bu Nafi. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Taufik. Waalaikumsalam Bu Ika. Maaf ya Pak, kemarin saya terburu-buru pulang karena ada acara di rumah. Sepertinya kemarin Pak Taufik ingin bercerita tentang sesuatu hal ya Pak. Kalau boleh tahu tentang apa itu Pak? Ya Bu Ika, jadi begini, saya ingin mengajak Bu Ika membahas masalah sampah yang menumpuk yang ada di sekolah ini Bu. Oh begitu. Baik Pak, saya siap mendengarkan. Silakan Pak Taufik bercerita. Ya Bu, saya itu merasa risih dengan sampah yang bertumpuk di mana-mana dan kadang dibakar sehingga menimbulkan polusi udara di sekitarnya dan membuat baunya itu sangat mengganggu, utamanya sekolah ini Bu. Oh begitu. Lalu situasi yang Bapak inginkan itu yang bagaimana Pak? Saya ingin lingkungan sekolah di sini itu bebas dari polusi sampah, terutama sampah yang bertumpuk yang mengganggu pemandangan dan dibakar itu lama-kelamaan pasti menimbulkan kerusakan lingkungan. Jadi saya ingin ada penanganan sampah yang serius, begitu loh Bu. Oh begitu. Jadi memang sampah itu sekarang sudah menjadi bertumpuk di mana-mana seperti itu ya Pak. Iya. Ya. Menurut Pak Taufik sendiri, apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Banyak murid yang membuang sampah di tempat pembuangan akhir
dan itu justru menimbulkan sampah yang tidak terkendali, menumpuk. Maka pelayanan pembuangan sampah akhir itu menjadi satu ancaman baru untuk kebersihan lingkungan, dan juga tidak ada penanganan sampah yang benar. Oh begitu. Lalu situasi yang diinginkan Pak Taufik itu seperti apa terkait perihal sampah itu tadi Pak? Begini Bu, saya ingin sekolah ini itu tidak kelihatannya itu bersih, rapi, tidak ada bau yang aneh-aneh, nyaman, bebas dari sampah yang berserakan di sekitar kantin, menumpuk di pojok-pojok pembuangan akhir, yang dan dibakar yang asalnya itu sangat mengganggu pemandangan dan pernapasan seperti itu Bu. Ya, jadi untuk situasinya itu supaya anak-anak itu di sekolah merasa aman dan juga pembelajarannya itu menyenangkan, gitu ya? Iya. Lalu menurut Pak Taufik, hambatan apa yang menghalangi mewujudkan sekolah bebas sampah itu terwujud Pak? Ya, ini loh Bu, kurangnya kerjasama antara warga sekolah, kemudian sosialisasi menempatkan sampah sesuai dengan tempatnya, sehingga sampah itu campur aduk, tidak ada karuan, hingga akhirnya dibakar yang menimbulkan asap dan bau yang tidak menyengat. Oh, jadi seperti itu ya kondisinya. Ya. Jadi untuk mewujudkan hal tersebut tadi Pak, supaya sampah itu dapat teratasi, menurut Bapak apa yang akan Bapak lakukan? Ya Bu, ini untuk mewujudkan sekolah yang bebas sampah itu harus adanya kerjasama dari berbagai pihak, terutama kepala sekolah, rekan guru, tenaga pendidik, siswa, warga sekolahnya, bahkan bisa juga dengan kerjasama dengan pihak luar, memberikan sosialisasi, menempatkan sampah sesuai tempatnya, agar sampah itu terkendali dengan baik. Oh begitu. Jadi semua pihak itu ikut dilibatkan begitu ya Pak? Iya betul. Nah sekarang berdasarkan cerita dari Pak Taufik tadi, apa yang Bapak rencanakan untuk mengatasi hal tersebut? Rencana saya Bu, saya ingin menyiapkan yang pertama tempat sampah yang khusus untuk kertas sendiri, untuk sampah plastik sendiri, sampah organik sendiri, serta botol plastik itu sendiri. Tujuannya untuk mengadakan kegiatan daur ulang sampah dan untuk membuat kerajinan bermanfaat bagi siswa sekolah seperti itu. Ya bagus sekali itu Pak. Tapi tidak semua orang mempunyai keahlian berkreasi dari bahan plastik ya Pak. Menurut Bapak, apalagi solusinya selain itu tadi Pak? Ya, ini juga bersama dengan pengepul, pemulung, dan tukang loak, dan bahkan bank sampah untuk memilah sampah. Mungkin dengan hal itu kita tidak akan kesulitan untuk pemilahan sampah. Oh gitu. Jadi untuk memilah sampah kita membutuhkan bantuan dari pengepul dan pemulung tadi ya Pak. Yeah. Nah rencana yang bagus itu Pak. Saya akan mendukung kegiatan tersebut. Lalu menurut Bapak, siapa yang mempunyai skill dalam pengelolaan sampah di sekolah ini Pak? Saya rasa ada Bu, yaitu beliau. Beliau adalah guru kesenian di sini yang bisa diajak bersama, atau juga bisa mendatangkan ahli dari luar ya, untuk mengajari anak-anak dan juga guru-guru yang ada di sini supaya bisa berkesinambungan seperti itu. Oh iya, ya bisa juga sih Pak. Lalu apa kriteria keberhasilan yang diinginkan dari Pak Taufik? Kriteria yang saya inginkan sekolah ini kelihatan bersih, tidak ada tumpukan sampah, ya minimal mengeluarkan botol bekas plastik yang ada di sekolah itu untuk kreativitas kerajinan para siswa. Sampah kertas ya dapat dijual lah, minimal bisa menambah uang kas kelas seperti itu. Wah kreatif sekali itu idenya. Bagus sekali loh Pak. Lalu siapa yang dan apa yang dapat membantu Bapak dalam menjaga komitmen tersebut? Ya, yang pasti Pak sekolah dulu, karena beliau yang memimpin sekolah ini untuk minta izin pembuatan kesepakatan terkait dengan pengelolaan sampah, dan seluruh warga sekolah mensosialisasikan serta melaksanakan pengelolaan sampah sesuai melalui brosur, bisa melalui pamflet, himbauan, ajakan, dan yang tidak kalah pentingnya adalah teladan kita dalam membuang sampah pada tempatnya. Oh iya, berarti lagi-lagi ini seluruh pihak sekolah ikut dilibatkan, begitu ya Pak? Betul. Lalu kapan Pak Taufik melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan tadi Pak?
Segera mungkin Bu, saya lakukan setelah berkonsultasi dengan kepala sekolah, minta izin dan memberikan jelasan apa yang akan saya rencanakan agar sekolah ini menjadi bebas dari sampah. Baik Pak Taufik, dari percakapan ini apa yang telah Bapak dapatkan? Ya Bu, dari percakapan ini saya mendapatkan pencerahan yang awalnya saya harus melihat apa dengan sampah yang sangat menumpuk di pojok-pojok seperti itu. Persediaan sekitar kantin, sampah yang campur dan akhirnya hanya dibakar yang menimbulkan polusi. Akhirnya saya mendapatkan pencerahan pengelolaan sampah sehingga dapat didaur ulang sebagai aktivitas dari sampah. Oh begitu. Oke, kalau begitu kita ketemu lagi di lain waktu ya Pak. Mungkin setelah Pak Taufik berkoordinasi dengan kepala sekolah dan juga semua warga sekolah yang ada di sini. Iya, terima kasih Bu Ika. Ya, sama-sama Pak Taufik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Wika, bagaimana Wika proses coachingnya tadi? Ya, alhamdulillah proses coachingnya tadi berjalan baik dan lancar Bu Nafi. Bagaimana perasaan Wika setelah coaching tadi? Saya merasa senang Bu, bisa membantu sedikitnya meringankan beban dari coach saya. Setidaknya saya merasa berguna bagi orang lain. Alhamdulillah, baik Wika. Setelah proses coaching tadi, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke Bu Wika. Ya Bu, silahkan. Terkait indikator yang ingin dicapai dari proses coaching tadi, bagaimana menurut Wika? Ya, dalam proses coaching tadi, saya sudah melakukan sesuai dengan alur TPK, di mana saya sudah menanyakan tujuan, melakukan identifikasi permasalahan, menanyakan rencana aksi coach saya, dan menanyakan tanggung jawab terhadap rencana tersebut. Saya juga berhasil menggali potensi dari coach tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Luar biasa sekali Bu Ika. Jadi Bu Ika sudah melakukan coaching sesuai dengan alur kita. Saya amati tadi Bu Ika juga sudah bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Berarti Bu Ika sudah benar-benar present dan menjadi pendengar yang aktif dalam proses coaching tadi. Ya Bu, terima kasih. Baiklah Bu Ika, terima kasih sudah melakukan proses coaching dengan baik. Saya akhiri proses observasi kali ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di kesempatan di lain hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Taufik. Bagaimana kabarnya Bu Ika? Kabarnya alhamdulillah baik Pak. Cuma sekarang saya itu merasa agak pusing ini. Alhamdulillah kalau keadaannya baik walaupun agak pusing. Tapi saya lihat akhir-akhir ini kok seperti ada yang mengganggu di pikiran Bu Ika. Nah itu dia Pak. Apa Pak Taufik sekarang ada waktu? Insya Allah ada Bu. Saya langsungkan, mumpung waktu saya longgar. Nah kalau Pak Taufik sekarang ada waktu, saya mau curhat Pak. Kebetulan anak-anak kelas 6 sekarang sedang pelajaran agama. Jadi, apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan Bu Ika? Saya itu bingung Pak, mau memulai cerita itu dari mana ya? Baik Bu, silakan bercerita. Menurut Ibu, apa tujuan pembicaraan kita hari ini? Ya, saya itu inginnya mencari solusi dari permasalahan di kelas saya Pak. Jadi begini, saya itu punya murid yang bernama Marina. Dia itu di kelas sering kali dibully oleh teman-temannya, diolok-olok, diejek, dipanggil dengan nama orang tuanya. Malah kemarin itu sepedanya juga ditimbun sampah Pak. Gimana coba? Apa nggak geram melihat situasi seperti itu? Kok seperti itu ya?
separah itu apa yang Ibu harapkan dari hasil pembicaraan kita kali ini nanti? Ya, begini Pak, jadi saya inginnya itu bisa membuat kelas dalam suasana yang kondusif, tidak ada pembulian, sehingga tercipta pembelajaran kelas yang aman dan menyenangkan. Intinya membuat anak-anak itu betah di sekolahan lah Pak. Baik Bu, masih ada hal lain yang ingin didapatkan dari pembicaraan kita kali ini? Ya Pak, saya itu nggak habis pikir. Padahal saya sering kali mengingatkan mereka agar tidak melakukan hal tersebut. Situasinya sekarang seperti apa Bu? Ya memang ketika saya ada di kelas, anak-anak itu terlihat patuh. Namun ketika saya tidak berada di kelas, atau mungkin saya sedang ada tugas di luar, anak-anak itu mulai kelihatan tidak disiplin. Jadi kalau ada pengawasan ya mereka bisa tertib. Tapi kalau nggak diawasi ya mereka mulai seenaknya sendiri. Ya salah satunya melakukan pembelian tadi Pak. Oke, menurut Bu Ika, apa yang mempengaruhi bullying itu tadi? Apa mungkin saya ini ya Pak yang kurang galak terhadap mereka. Jadinya anak-anak itu nggak jerah melakukan tindakan bullying tadi. Wah, kalau seperti itu ya menyeramkan itu. Apa Ibu sendiri mau dilabel sebagai guru yang seram, galak seperti itu? Ya nggak juga sih Pak. Ya nanti anak-anak malah menjauh dari saya. Ya gimana lagi Pak, makanya saya pusing ini. Jadi menurut Bu Ika, situasi yang ingin dibuka seperti apa? Ya saya ingin mereka itu memiliki kesadaran diri bahwa hal yang mereka lakukan itu adalah salah dan bisa berdampak pada psikologi anak. Jadi mereka bisa bersikap disiplin tanpa ketergantungan dari pengawasan. Intinya, kesadaran diri itu bisa tumbuh dalam hati nurani mereka. Karena ya tidak setiap hari Pak saya bisa melakukan pengawasan full terhadap tingkah laku anak. Ya kan Pak? Ya betul Bu Ika. Lalu apa yang bisa membuat hal bullying itu terjadi? Ya mungkin saya coba langkah awal yang saya lakukan dengan restitusi ya Pak. Selain restitusi Bu, ada cara lain untuk mewujudkan agar bullying tidak terjadi? Nah, saya rasa memang ada sih Pak. Sepertinya memang harus ada bimbingan konseling terhadap anak tersebut dan juga bisa berkomunikasi dengan orang tuanya. Gitu Pak. Oke, menurut Bu Ika, apa yang harus disiapkan untuk melaksanakan hal tersebut? Ya, kalau untuk restitusi, saya akan mencoba menggali alasan mengapa anak tersebut melakukan bullying dan juga memvalidasi tindakan yang salah. Sedangkan untuk bimbingan konseling, itu nanti akan saya serahkan langsung kepada kepala sekolah supaya bisa memberikan penanganan khusus pada anak tersebut dan juga bisa melibatkan orang tuanya agar mengetahui kondisi anak di sekolah ini. Begitu Pak. Baik sekali rencana Ibu Ika. Apa hasil yang diinginkan dari konseling dan restitusi terhadap anak tersebut? Ya, saya berharap dengan adanya bimbingan konseling itu nanti anak bisa menyadari kesalahannya sehingga semua anak merasa nyaman berada di sekolah tanpa ada tekanan dan rasa malu. Bagus sekali Ibu Ika. Mudah-mudahan rencana Ibu bisa terrealisasi sesuai harapan. Ya, terima kasih Pak Taufik. Semoga saja demikian ya Pak. Ya. Kapan Bu Ika melaksanakan dan siapa yang memberi dukungan dari kegiatan tersebut? Ya, saya lakukan sesegera mungkin Pak. Saya tidak ingin hal ini berlarut-larut karena sudah sejak kelas 5 hal itu terjadi. Saya rasa semua warga sekolah ini pasti akan mendukung apa yang akan saya lakukan.
karena hal tersebut harus ditindaklanjuti supaya tidak mempengaruhi kelas yang lainnya. Oke Bu, dari percakapan ini apa yang sudah kita dapatkan? Alhamdulillah saya menjadi lebih lega Pak. Setidaknya ada solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi. Baiklah Bu, semoga anak-anak yang melakukan bullying segera sadar akan tindakan dan kelak menjadi positif sesuai harapan. Ya Pak, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk saya. Cukup sekian percakapan kita pada kesempatan ini. Kita sambung lagi dengan waktu. Ya Pak, sekali lagi terima kasih banyak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ayu, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Ika, kabar saya baik sekali. Bagaimana dengan Bu Ika? Alhamdulillah kabar saya juga baik. Begini Bu Ayu, hari ini Bu Ayu akan melakukan proses coaching. Nah, sebelum melakukan coaching ini nanti akan ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan pada Bu Ayu. Bagaimana Bu Ayu? Ya, silakan Ibu. Jadi begini, pada saat proses coaching nanti antara coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Nah, itu nanti apakah sudah sesuai dengan alur tirta, apakah jawaban yang disampaikan coachee sudah sesuai dengan pertanyaan yang Bu Ayu ajukan. Lalu apakah coach bisa mengiring coachee dengan pertanyaan yang berbobot agar coachee bisa mendapatkan solusi dari permasalahannya. Nah, diharapkan nanti Bu Ayu dapat menyesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya untuk yang pertama kemitraan, yang kedua proses kreatif, yang ketiga memaksimalkan kompetensi dari coach. Nah, sebelum proses coaching dimulai, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan pada Bu Ayu. Nah, siap nggak Bu Ayu? Iya Bu. Nah, kompetensi coaching apa yang ingin Bu Ayu kembangkan dalam proses coaching ini nanti? Baik Ibu. Jadi yang saya butuhkan kompetensinya adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan memberi pertanyaan yang berbobot. Ya, baik Bu Ayu. Kemudian dari ketiga kompetensi tersebut, lalu kompetensi lain yang lebih spesifik menurut Bu Ayu itu apa yang harus dikembangkan? Yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan secara aktif. Ya. Lalu untuk indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan Bu Ayu itu seperti apa Bu? Yaitu coachee dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Oh begitu nggih. Baik, jadi indikator yang ingin dicapai Bu Ayu, coachee dapat menemukan solusi sendiri dari permasalahannya. Iya, Begitu nggih? betul Bu Ika. Ya. Terima kasih atas jawaban Bu Ayu. Luar biasa sekali Bu. Selanjutnya untuk Bu Ayu, silahkan melakukan coaching dengan coachee sebaik-baiknya. Setelah Ya. itu kita akan berbincang-bincang lagi pasca coaching dilakukan. Baik Ibu, siap. Ya. Baik Bu Ayu, bagaimana menurut Bu Ayu proses coachingnya tadi? Alhamdulillah berjalan baik dan lancar. Lalu bagaimana perasaan Bu Ayu setelah coaching tadi Bu? Saya merasa senang Bu bisa membantu sedikitnya dapat meringankan beban dari coachee saya. Setidaknya saya bermanfaat bagi orang lain. Alhamdulillah. Baiklah Bu Ayu, setelah proses coaching tadi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan pada Bu Ayu. Iya Bu, silakan. Nah, terkait indikator yang ingin dicapai dari proses coaching tadi, bagaimana menurut Bu Ayu? Saya sudah melakukan sesuai dengan alur tirta, di mana saya sudah menanyakan tujuan, melakukan identifikasi permasalahan, menanyakan rencana aksi coachee saya,
dan menanyakan tanggung jawab terhadap rencana tersebut. Saya juga berhasil menggali potensi yang ada dari coach saya untuk menemukan solusi dari permasalahannya tersebut. Ya, luar biasa sekali Bu Ayu. Jadi Bu Ayu sudah melakukan coaching sesuai dengan alur getah. Saya amati tadi Bu Ayu juga sudah menemukan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Berarti Bu Ayu sudah benar-benar presence atau hadir penuh ya dalam menjadi pendengar dan juga menjadi pendengar yang aktif dalam proses coaching tadi. Iya Bu, terima kasih. Baiklah Bu Ayu, terima kasih sudah melaksanakan proses coaching dengan baik. Saya akhiri proses observasi kali ini. Mudah-mudahan ada kesempatan untuk berjumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian coaching supervisi akademik dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.